Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila WB. Saya peserta Pramuka Manwajo, Ambalan Halimatu Sa'diyah, gugus Tapanwajo 01064. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan fisik perempuan dan laki-laki. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan tubuh perempuan akan mengalami perubahan. Perubahan utama atau primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan primer akan diiringi dengan perubahan sekunder atau perubahan fisik yang ciri-cirinya tampak pada manusia. Gonad adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon yang mempengaruhi pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Kelenjar kelamin laki-laki disebut dengan testis, sedangkan kelenjar perempuan disebut dengan ovarium. Perkembangan fisik laki-laki pada masa pubertas, yaitu jakun mulai tumbuh, jakun berfungsi untuk memberi perlindungan pada laring atau kotak suara, dada tampak lebih berbidang, suara semakin berat dan besar, mulai mengalami mimpi basah, keluarnya sperma alami tanpa disadari oleh remaja laki-laki, bahu semakin melebar dan otot berisi. Tumbuh rambut di bagian ketiak dan kelamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila WB. Saya peserta Pramuka Manwajo, Ambalan Halimatu Sa'diyah, gugus Tapanwajo 01064. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan fisik perempuan dan laki-laki. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan tubuh perempuan akan mengalami perubahan. Perubahan utama atau primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan primer akan diiringi dengan perubahan sekunder atau perubahan fisik yang ciri-cirinya tampak pada manusia. Gonad adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon yang mempengaruhi pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Kelenjar kelamin laki-laki disebut dengan testis, sedangkan kelenjar perempuan disebut dengan ovarium. Perkembangan fisik laki-laki pada masa pubertas, yaitu jakun mulai tumbuh, jakun berfungsi untuk memberi perlindungan pada laring atau kotak suara, dada tampak lebih berbidang, suara semakin berat dan besar, mulai mengalami mimpi basah, keluarnya sperma alami tanpa disadari oleh remaja laki-laki, bahu semakin melebar dan otot berisi. Tumbuh rambut di bagian ketiak dan kelamin. Perkembangan fisik perempuan pada masa pubertas. Payudara mulai tumbuh, pinggul mulai melebar, datangnya haid atau mens pada setiap bulan, tumbuh rambut di bagian ketiak dan kelamin. Pertumbuhan tinggi badan akan berhenti, usia 13 tahun, rata-rata akan mengalami haid pertama. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena munculnya bibit penyakit. Penyakit ini akan menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab terjadinya penyakit ini diantaranya bakteri dan jasad hidup, di mana kuman akan menyebar dengan berbagai cara dan faktor. Contoh penyakit infeksi. Yang pertama disebabkan oleh bakteri, yaitu TBC, ditularkan melalui udara. Yang kedua disebabkan oleh virus, yaitu penyakit kulit disebabkan oleh sentuhan. 3. Disebabkan oleh jamur, yaitu kurap, kutu air, dan gatal di bagian paha. Biasanya ditularkan dengan melalui sentuhan atau pakaian yang dipakai secara bergantian. Yang keempat disebabkan oleh parasit internal, yaitu hewan yang hidup di dalam tubuh. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk.
Yang kelima, disebabkan oleh parasit eksternal, yaitu hewan yang hidup di permukaan tubuh. Contohnya, kutu rambut, kutu hewan, dan kutu busuk berupa kudis. Biasanya disebabkan oleh orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul karena kemunduran fungsi sel tubuh. Sedikitnya ada 50 orang yang menderita penyakit degeneratif, diantaranya yaitu diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, obesitas, penyakit jantung, asam urat, dan lain sebagainya. Yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat, yaitu minum alkohol, merokok, mengkonsumsi makanan yang berlemak, stres berlebihan, dan kurang bergerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.